Gedut siap ngentut Cang Igel. Ini siap ngentut, Igel siap ngentut. Kan itu siap ngentut. Cikaen ningah ngentut siap cikaen. Sing mulai sing ada. Apa orang itu? Ada satu nih kita kok. Tuh bocah di malolong kita bocah tuni ini. Ada cino hidup. Nah, tuh bocah di sing mati. Wah, bocah. Oke, ini yang juga banyak ditunggu-tunggu ya teman-teman yang suka nonton Ukemade, biar tidak katanya terlalu serius, ngomongin soal pemilu saja, gosip saja, atau ngomongin soal yang aneh-aneh yang bikin jantung dan duduk, lebih baik kita ketawa. Dan salah satu narasumber yang sering bikin ketawa bagi saya pribadi, mungkin juga bagi teman yang lain banyak adalah Bli Ketut Suwanda alias Cedil. Oke. Selamat datang di Ukemade. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini kebetulan kita nggak mau ngerepotin, Li. Sebenarnya mungkin asik juga ya kalau kita ngobrol Cedil dengan dua versi ya, artinya dengan tanpa riasan dan riasan. Tapi pedalam yang repot cukup. Tapi saya yakin meskipun tidak lihat riasannya, dengar suaranya orang juga tahu karakternya. Kan itu dia. Ya. Oke. Berikutnya itu baru ketara Daden. Ketara, bahwa Daden. oh ini suara Cedil. Jumunin mungkin gitunya. Enggak, ini sudah. Jumunin orang, para penonton coba tebak siapa ini. Enggak biasa itu ketika yang lancong kemana atau makan lah atau kemana. Liu nak nama kali. Belum, sebelum awal-awalnya. Nah setelah ngobrol, tak, kayaknya dia yang pernah dengar suara ini pada Cedil ya. Baru dia muncul suara itu. Sampai sekarang nanti jamin nuna kita beliau menkijo-kijo sing nawang begitu ngomong marah tawang. Enggak ada yang tahu, sang ada nawang. Lebih nyaman tidak dikenal atau kayaknya menurut dia? Lebih nyaman tidak dikenal. Lebih nyaman dia yang itu. Alasannya? Alasannya memang ini gimana ya? Dari kecil memang dia yang suka bepergian sendiri. Ada yang menyapa atau tidak itu kan bukan itu. Yang penting ketika saya bepergian dari kecil sampai sekarang pun saya merasa nyaman begitu. Sehingga ide-ide atau pikiran atau keinginan kemana itu bebas dari itu. Nggak ada yang menghalangi. Aman besliu nak nawang, kamu asana sengenaknya itu kan gitu. Jadi kan carana paling mangkano asana. Mangkano. Tapi lain ngomongin Cedil gitu li, artinya Bli Ketut sendiri ngerasa nggak bahwa, Cedil itu adalah sosok populer, public figure, terkenal di seni Bali misal atau gimana? Silahkan. Itu kan publik yang menilai, punya persepsi seperti itu. Yang jelas apa yang bisa saya lakukan, ya khususnya menjadi abdi seni, ya merujuk lagi ke seni budaya itu, merujuk lagi ke seni pertunjukan. Apa yang bisa saya lakukan? Karena itu kan yang pertama muncul dari hobi dulu. Dari hobi, kemudian dalam hobi itu kan ada bakat. Ada hobi berbakat enggak? Hobi tapi sing berbakat sing nadia. Iya, betul. Agak sulit lah, memang bisa, tapi agak sulit. Kalau ada bakat, makanya ada kalimat bakat yang terpenam. Kan, gitu. Itu bakat ini bagaikan apa ya? Anugerah Tuhan yang tersembunyi. Besarnya tidak bisa kita bayangkan. Dan tempatnya di mana kita belum tahu. Belum tahu. Bakat ini, makanya ada kalimat misalnya dalam profesi apapun, sebenarnya dia berbakat loh. Buktinya tadi yang lain sulit sekali mengerjakan, dia kok bisa dengan secepat. Itu kan bakat. Bakatnya cuma belum dibarengi dengan belum terarah, artinya belum muncul ke permukaan, ya kan. Nah, Bli sendiri megelo sing artinya menemukan bakat itu, dia artinya menggali bakat terpendam itu sampai jadi seperti sekarang nih. Orang-orang yang melihat bahwa bakat seseorang itu muncul atau belum. Orang-orang yang melihat. Bukan diri kita yang merasa menyadari bahwa saya ada bakat, bukan. Orang-orang yang akan yang melihat. Nah, seperti dulu waktu kecil ya. Saya kan dibeliin satu unit gamelan. Pemade, ya dalam unit gamelan itu ada namanya pemade. Secara umumnya gangse lah gitu. Gangse kecil, ya untuk skup anak-anak. Belum sekolah. Kalau sekarang setingkat TK lah.
Udah atik gamelan, Udah mulai. nani dilihat sama orang-orang tua yang sempat singgah ke rumah itu. Ini anak ini berbakat dia ini. ya. Jadi orang melihat. Iya. Saya waktu kecil tahu apa tentang kata bakat. Cuma demen jalan enggak? Iya. Kalau panggul alih-alihin, bo bakat, ya itu kan beda lagi. Lain lagi bakat. Lain lagi, ada balang, dakep ya bakat, beda ya. lagi. Nah ini orang-orang tua yang melihat, atau orang yang memperhatikan ketika saya praktek gamelan itu sendiri, agak ada yang mengajari. Ya mungkin dilihat dari teknik, mungkin dilihat dari kemampuan saya menangkap lagu ya. Kalau bahasa Balinya artinya menangkap tabuh atau gending-gending Bali itu, tabuh-tabuh Bali itu Orang katanya ya berbakat, betul pada masa itu ya waktu kecil. Tapi beli sendiri waktu, nah kita balik oleh masa kecil, pang nyambung satu. Beli sendiri waktu kecil sebetulnya kepinginnya jadi apa gitu, dari apa beli sampai akhirnya, atau mungkin waktu kecil punya bayang, oh kalau demen kini, kalau dadi kini, ada sih gitu? Belum pernah saya ada angan-angan waktu kecil. Biasanya kan kalau dibilang harus ada, ya boleh juga harus ada. Kalau dibilang wajib, keinginan cita-cita jadi apa? Waktu kecil belum. Saya hanya menikmati atau merasakan asiknya main gamelan itu aja. Waktu kecil. Waktu aja cana cenilenan pelalian aja, nyaman, enak sendiri, asik begitu. Dibeliin gamelan. Kenapa saya dibeliin gamelan? Ya berarti artinya kan orang tua saya melihat saya ada bakat. Saya hobi dengan gamelan, main gamelan berarti beli yang. Di samping juga di rumah ibu atau bapak kan punya art shop ya. Jadi kan sekalian jadinya. Dia beli gamelan 2 misalnya, 2 unit dijual 1 dikasih. Ya kan betul. Jadi kan ya. Asli dia beli. Saya lupa nih nanyakan seorang nanya soal Pak Made, kasih tahu dong asal narasumbernya gitu kadang-kadang. Asli Batu Bulan. Banjar Batur. Banjar Batur, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Negara Indonesia, planet Bumi. Kode pos. Ya betul. Komplit. Berarti artinya masa kecil tuh udah tetap ya saya berpikir kalau gitu saya cuma latihan. Betul hanya apa yang saya lakukan ketika apa yang saya inginkan. Saya melakukan apa yang saya inginkan waktu kecil. Salah satunya adalah gamelan. Itu yang saya inginkan, ya itu saya lakukan. Selain gamelan apa hobi waktu itu? Ya namanya anak-anak, masa itu kan belum ada apa-apa, teknologi belum ada, ya paling melayangan, habis melayangan ngejuk B ke Tukade. Setelah itu ya udah main gamelan. Masa anak kecil normal lah biasanya. Normal ya pada waktu itu. Selain main gamelan juga di sisi lain ada waktu saya belajar menari di suatu tempat. Jadi antara main gamelan dengan menari berbarengan begitu. Tapi konden terbayang waktu itu kalau ngelawak tuh konden. Cuman waktu kecil saya udah deg-deg nyeng kalau bahasa Jawanya. Ingat saya dari deg-deg nyeng artinya? Bapak dosen saya bilang, Suwando ini deg-deg nyeng. Setelah saya tanya Bapak dosen saya, apa itu Pak artinya deg-deg nyeng? Ya itu dah bahasa Bali ini nyem-nyeman ya. Oh, deg-deg nyem-nyeman. Nyem-nyeman ya, buduh-buduhan ya. Bukan bakat melucu atau apa, cuma dianggap konyol kan gitu. Betul, karena beberapa teman saya ketika setiap main layangan, ketika setiap mandi ke sungai, itu mereka menampilkan ala mereka masing-masing. Ya saya juga punya kan gitu jadinya. Ya kedek ngakak gitu sambil jalan, saya juga ya seperti suara cedil sekarang. Berarti suara cedil jan ini uli cenik memuncul. Uli cenik, ya makanya bukan baru di panggung Mepaya. Bukan. Makanya saya berpikir belakangan bahwa ternyata apa yang saya lakukan, saya lakukan dari kecil itu kalau dimanfaatkan itu yang muncul. Iya betul, sangat berarti sekali. Kalau kita pintar memanfaatkan, bukan hanya pintar memanfaatkan, berjalan begitu saja. Artinya itu paling menonjol, bukan artinya masa kecil orang deg-degnya itu bukan berarti demen ngendahan timpal sih gitu. Bukan. Cuma lucu-lucuan gitu. Lucu-lucuan gitu aja, entah menarik layangan ketika tali layangan itu gimana muncul suara itu. Suara gitu. Ajak maya apa layangan ajak maya we. Itu biasa kalimat mandi ya
Saya ingat Dan tiba-tiba betul. biasa kan yang saya tanggapannya. Kalau teman-teman di desa saya yang sering ajak bermain main layangan atau mandi itu biasa. Suara seperti itu tidak asing. Bahkan istimewanya apa sih suara seperti itu begitu teman-teman saya. Biasa aja. Malah Berarti awalnya suara tuh nggak dia sengaja nganggap, sengaja ngurung gitu. tidak berarti. Itu malah kalau teman-teman saya nonton saya melakukan hal seperti itu dilihat tengal sekali ya. Itu tengal itu cuma biasa itu. Dicelik biasa gitu. Biasa tengal itu. Bahasa Tapi ya. mulai umur kuda tuh akhirnya kan orang nu cenik nu belajar gamelan terus menari segala macam. Mulai serius kemudian terlibat melajah manggung terus segala macam. Mulai SMP. Sudah mulai ikut ke gamelan anak-anak ya. Tingkat SMP. Tapi waktu SD dimanapun saya ingin ikut tidak diizinkan ya. Karena nakal ya. Nakal. Sing bareng-bareng seka tuh. Sing bareng karena ngaduk-ngaduk dianggap ya. Artinya karena namanya sekegong anak-anak, pelatihnya kan tegas. Iya. Dan komit bener. Ada yang mencela-mencela dimarahi. Iya. Dia kan ingin rapi. Nah, sedangkan saya waktu itu ingin bebas saja. Padahal materi yang dikasih saya sudah hafal duluan. Saya sudah hafal karena latihan. Karena anggap deg-deg nyeng tuh makanya sing hitung malu gitu. Tidak diperhitungkan, bahkan tidak diizinkan. Padahal materi itu saya semua tahu. Udah bisa. Udah latihan di rumah sendiri, otodidak lah. Tidak ada guru. Nah, kalau tari baru ada gitu. Anicen pertama kali muncul artinya dimanfaatkan untuk di panggung pertama kali dipertunjukkan ke tarinya apa tabuhnya? Tabuhnya karena ketika main gamelan, kan begitu jadinya. Ini kayaknya bersamaan nih Pak ya. Bersamaan antara main gamelan, kemudian di sisi lain ada lomba bebanyolan tingkat Banjar. Sedesa Batu Bulan. Lomba berbeda, bersamaan lomba itu gitu. Iya, artinya masa itu. Iya. Saya dipilih untuk menjadi salah satu daripada grup Bondres itu, lawak itu. Berawal dari desa grup Bondres waktu remaja. Iya, SMP waktu SMP. itu. SD menuju ke SMP ya kelas Mewakili sekolah apa mewakili Banjar? Banjar. Ya, waktu itu kan getol-getolnya ya lawakan-lawakan begitu ya, bondres-bondresan begitu. Baru mulai muncul, gitu. Ya dengan suara ya dengan sikap seperti itu, tingkah laku seperti itu. Udah mulai muncul kok. Sudah mulai nganggo nama cedil apa konden? Belum, jauh. Masih belum. asli Ketut Suandar. Masih asli ya. Cuman waktu itu saya punya panggilan di panggung Ketut Dawag. Sebelum cedil Ketut Dawag. Ya, Ketut Dawag. Ketut Dawag ini istilahnya banyak orang tahu di seluruh Batu Bulan ya. Kalau orang menyebut Ketut Dawag pasti aneh nyam-nyaman tuh, gitu. Aneh bodoh-bodohan tuh gitu. Karena di rumah saya dulu ada orang ya kelainan jiwa, namanya Dawag. Oh. Ada orang gila. Namanya Dawag. Dawag. Nah, Dawag ini dia senang ke Tajen. Ya, dia senang ke Tajen, hanya nonton. Di samping juga dia menampilkan buduhnya, buduh seken ya gitu. Ketika dia singgah di rumah, dia minta kopi, dibikinin kopi Dawag ini. Nah, kemudian dia pengen ke pura tempat Tajen itu, kan tidak ada yang ngantar. Saya yang ngantar. Pakai sepeda motor. Akhirnya terus gitu. Ya kita ngatang Dawagane buduh tuh. Akhirnya begitu kalimat. Akhirnya Dawag ini meninggal. Ya akhirnya julukan Dawag masuk ke saya jadinya. Jadi kalau saya pikir sekarang ini belakangan ini ternyata nama Dawag itu membawa berkah. Iya, membawa berkah loh. Woi, Ketut Dawag. Makanya saya pengen bikin baju Ketut, Suwano, Lenyu, Dawag, kemudian Cedil, gitu kan? Lenyu tuh kan itu sebutan istilah nama-nama tradisi Bali ya. Dia kan Lenju biasa. Ya, kalau Ketut pasti Lenyu. Iya. Ketut pasti Lenyu itu. Ya, banyak kok orang. Ketut, Lenju, Dawag, baru Cedil. Baru Cedil kan gitu jadinya. Cedil tuh munculnya pertama kali tahun kuda dulu. Tahun 1998 kayaknya. 98 pertama kali. Awal munculnya kemudian
nganggo nama cedil itu termasuk bersamaan rias topeng tuh kan? Kalau riasan cedil nih kok itu pernah saya coba tahun 1987. Sebelum nganggo nama cedil. Betul. Sempat dicoba. Itu yang pertama kali muncul riasan seperti itu. Tapi tidak sesempurna sekarang ya. Iya. Tapi Dasarnya, kerangkanya udah seperti itu. Mirip-mirip banget ya. Berarti waktu itu nu nganggo nama Ketut Dawang. Masih. Nah, cuman karena waktu itu tahun 1987 itu bentuk sajiannya kan, bentuk pertunjukannya kan sendera tari. Jadi sudah ada dalangnya. Iya. Kita cuman gini-gini aja. Iya. Dalangnya yang ngomongin. Secara pidato, secara lip sync gitu. Iya, sendera tari sekarang dulu kan sendera tari booming banget. Betul, sendera tari kolosal. Betul. Setiap ada sendera tari pasti ada rakyatnya. Setiap ada sendera tari pasti ada rakyatnya. Dimanapun itu ada rakyatnya. Saya selalu dapat di bagian rakyatnya. Nah, riasan seperti itu. Tahun 19. Ide maka riasan tuh kan? Karena begini, teman saya sebanyak 8 orang, mereka berias seperti itu, beragam lah. Saya coba beriasan. Bebas berias kengken jadi Ya. dulu. Saya coba riasan seperti yang sekarang ini cedil itu. Saya coba seperti itu, alisnya ya nyerarit seperti itu. Dia nempa waktu itu atau terinspirasi Nggak ada. apa? Cuman muncul aja. Spontan kan? Spontan aja. Ada make up biasa langsung popol ya popol begitu blag. Setelah itu saya coret-coret begitu ya. Teman-teman melihat ketawa aja. Oh, itu payasnya kengken tuh ya biarin aja biar beda aja. Ya tujuannya satu aja. Supaya beda aja dengan teman yang lain kan. Mulai membentuk karakter waktu itu gitu ya. Mungkin saja karena waktu itu gak kepikiran apa-apa. Apa ya? Keburu-buru tadinya berperan sebagai patih ya. Punggawa di kerajaan dalam ceritanya. Nantinya sehabis patih itu silam selesai langsung hapus, langsung berubah jadi rakyat. Betul, dengan waktu yang mepet seperti itu. Jadi kan nggak kepikiran saya akan bikin karakter seperti ini, nggak kepikiran. Langsung saja berias. Ini 8 orang loh rakyatnya kan berarti, supaya nggak sama sekali, tidak artinya pengen lain begitu. Langsung aja coret-coret muncul, udah jalan begitu saja, udah nggak ada yang rungu, cuman rakyat begitu aja. Nah kemudian tahun 1990 lagi saya ikut dalam Gong Kebiar Kabupaten Gianyar ya. Waktu 1997 sendera tari mewakili Gianyar juga. 1987 mewakili Gianyar juga. Kemudian 1990 mewakili Gianyar juga. Itu dalam bentuk fragmen. Juga ada dalangnya. Jadi saya tetap pakai rakyat. Ya, rakyat juga saya pakai riasan dulu coba lagi karena jaraknya kan ya cukup lumayan kan tahun 1987 ke 19. Melengkap kayak kain putih apa kan? Belum. Masih topeng ada ya baru topeng hiasan wajah aja. Artinya kostumnya kan disiapkan oleh panitia. Ya kostum rakyat lah gimana supaya sama dengan yang lain. Seperti itu. 1990. Setelah itu nggak pernah kepake lagi. Senganggo ben sampai 98 tuh. Nah, yang uniknya uniknya cedil ini muncul ketika saya terjun di pariwisata. Bukan di seni. Artinya kan setelah sekian lama itu terus kemudian sempat kuliah, langsung terjun ke pariwisata. Jadi guide. Ya, di pariwisata itulah muncul cedilnya. Bukan mentok ketika ada sendera tari apa, drama tari apa, bukan. Artinya bongsap waktu itu jak topeng tuh. Iya, sudah bonsap. Di pariwisata tuh kan ceritanya kok bisa muncul cedil. Begini, saya kan terjun di pariwisata sebagai guiding ya, artinya staf luar gitu bahasanya. Staf dalam, staf luar disebut guiding kan. Mereka mengantar tamu kemana-mana. Jadi suatu ketika ada informasi di kantor tempat saya kerja itu bahwa dipersilahkan bagi guide-guide yang bisa main gamelan untuk kumpul di Disparda, Provinsi Bali. Ya, ini imbauan dari HPI, Himpunan Para Wisata Indonesia ya betul, untuk membuat seni pertunjukan yaitu drama gong. Waktu itu kumpul semua guide-guide-nya dari beragam divisi. Apakah divisi Jepang, divisi Prancis, Inggris, Jerman, Belanda. Yang belum beli dari divisi Jepang. Ya betul. Saya mewakili salah satu kantor saya. Di kantor di agen saya tempat saya kerja, di agen lain juga berkumpul. Suatu ketika saya dipanggil oleh
teman yang bekerja sebagai guide domestik ya. Dia panggil saya. Karena dipanggil oleh Pak Ketua ya. Pak Gong Kompiang Pujawan ya waktu itu ketua HPI-nya. Beliaunya membuat pertunjukan drama gong. Nah, mulailah kumpul. Dibina oleh pemain drama gong yang senior ya, seniman alam ya. Ikut juga terlibat. Nah, jadi waktu itu saya bingung. Saya diminta untuk bawa pakaian apa saja. Persiapan nanti di sana akan dibicarakan Pak Tut sebagai apa gitu. Perannya. Ya, saya bingung. Saya ikut sana. Padahal waktu itu saya sedang proses latihan gong kebiar mewakili Gianyar sebagai penabuh. Satu sisi ada panggilan main drama gong. Betul, karena di sisi lain saya sebagai guiding kerja di pariwisata ya. Seperti itu. Jadi saya ikuti habis latihan, saya drama gong. Ya, di Sparda. betul, habis latihan itu saya menuju ke lokasi tempat acara drama gong ditampilkan, dipentaskan ya. Sampai di sana saya diminta untuk berias. Pak Ketut, Anda jadi punakawan raja ini gitu. Ya. Paroan gitu. Paroan Raja Budo. Ya. Kalau drama gong kan ada istilah Raja Budo dan Raja Manis. Ya, Raja Manis ya. Raja Manis. Raja Manisnya udah ada yang memerankan itu teman-teman gaya domestik kayaknya. Kemudian di parakan Raja Budonya saya dengan ada senior saya kerja di agen lain juga gitu. Langsung aja keluar begitu. Nah, uniknya ya gimana ya, sampai sekarang saya tidak mempercayai hal seperti ini. Pada waktu itu yang memerankan Raja Budo, gaya domestik, beliau sudah almarhum ya, menanyakan kepada saya, "Pak, nanti saya panggil Anda siapa?" Itu teman Anda sudah keluar loh. Teman saya yang sudah keluar pun bingung karena saya tidak punya nama. Saya ingat pada waktu beliaunya monolog berbicara main di muka. Ya. Kalau tampil nyena karena belum punya nama, karena dadaan begitu ya, serba cepat begitu ya. Minyen deh adana nih. Nyen deh adana Pak. Enggak Pak nah, panggil aja nih enggalan deh gitu. Minyen deh. Spontan aja tiba-tiba saya punya pikiran ragane nyen adana. Oh, ragane adane cedol. Oh, sira adane ragane cedol. Oke, benyap tiang adan tiang cedil nge. Ya Pak, keluar langsung. Kalau dihitung, iya spontan aja, cuman 3 detik ya langsung. 3 detik saya bilang, panggil aja, saya cedil langsung keluar. Detikan itu. Artinya saya berpikir, cedil bermakna ini sih. Nah, ada punya dari rumah, gitu. Benyap kalah adane kene kan. Enggak. Itu langsung aja mengalir. Gitu ya. Sampai di dalam, di atas panggung, saya ngejer 10 mata saja. Karena saya ada kompor ya. Sindang lebengan ya. Apa dia orang ngejer nih? Ya. Beruntungnya teman saya itu senior, dia paham. Dia melihat riasan saya beserta kostum yang saya pakai itu pun salah-salah. Dia langsung mengapresiasi apa misalnya gimana. Akhirnya penonton tertawa dengan gayanya teman saya itu, cedol itu. Sekaligus penonton tertawa melihat saya diem. Diem tuh kadang ngelucu padahal padahal ngejar tuh boy jadinya aduh yang tadi ban melai ngaren mulih langsung. Akhirnya ingat yang waktu tuh apa lawakan yang pertama kali muncul waktu itu? Beliau kan namanya Cedol ya almarhum ya. Dia langsung cocet gitu. Mencak-mencak cicak siap kan cicak kene jenang cicak loyo kene cok carana gelom kene munyi cai. Penonton sudah tertawa. Jebeje kedek penonton. Saya kan jadi bingung. Apa deh orang gitu. Akhirnya ya muncullah apa yang saya sering lakukan waktu kecil. Suara-suara seperti itu. Oh, berarti waktu rencana tampil dari Cedil tuh sing masa ngelabayan kalau mesuang munyi itu gitu. Apa sing? Yang ada dalam diri adalah 1 gemetar, 2 grogi, 3 itu panas. Aduh, pokoknya aja wow. Aduh, lebihkin demam panggung ya.
Cegadung, ngajar pokoknya apa deh orang Dan akhirnya muncul aja mungkin diselamatkan omongan waktu kecil betul itu, diselamatkan mungkin karena keseringan sehingga mungkin saja ya begitu kuatnya apa yang saya sering lakukan ketika waktu kecil kan menjadi kuat dia Iya. terbiasa dia yang menyelamatkan pada waktu itu akhirnya secara langsung aja tiba-tiba terus gitu dia bilang jenang je cara bangke kene cak pandok sembah kawa munye cai do cinengel cara bangke kene akhirnya terus saya dengar kalimat itu saya akan langsung aja nyambung ajar nyen orang ci ajar cara bangke biar gitu orang tertawa loh. Akhirnya setelah penonton tertawa kedek berbagai bingkal, Plong, oke gitu, plong, peluhannya mata jadi lebeng yo, grogi jadi hilang, dingin kelapa limo jadi anget yo, karena nyambung karena berhasil. Wih, langsung jang orang ci aja bangke. Terkejut seperti itu dia juga begitu penontonnya juga gitu. Jadi semuanya kayak ada yang ngemat ya, ada yang mengandung kayak tajan gitu. Dia gitu. Akhirnya berhasil sampai terakhir. Itu momen pertama nih ngeranang akhirnya orang nawang akhirnya cedil gitu ya. Awalnya tidak. Semua penonton merasa asing. Nih apa sih nih? Grup apa nih boleh dijar? Bukan, riasannya. Oh. Apa nih pesuadi cek putih nyemplak gitu bengles cara bangke gitu. Mereka belum pernah melihat riasan seperti itu, penampilan parakan seperti itu. Belum pernah lihat. Padahal ada orang mirip cara topeng Jepang kan. Iya betul. Itu belakangan. Iya. Itu pun orang Jepang yang mengatakan itu. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi, gimana ya? Tidak bisa saya harapkan, tidak bisa saya bayangkan dia muncul tiba-tiba. Bahkan cedil ini yang menjadikan saya budak jadinya. Budak cedil. Budak dalam arti kengken maksudnya. Kemana-mana saya harus selalu ikut. Semenjak itu banyak masyarakat yang menanggap minta cedil untuk Minta pentas. cedil bukan ketut swanda. Bukan. Otomatis cedil lunang ketut swanda harus bareng. Betul. Dawak pun harus bareng. Iya. Dawak pun masih ketut dawak ya. Iya. Orang tidak tahu dawak lenyu swanda orang tidak tahu. Yang masyarakat tahu adalah cedil. Tapi masyarakat belum hafal dengan nama cedil itu. Iya. Belum hafal. Cuman dia pengen ngelihat gimana sih? Kan dari mulut ke mulut jadinya informasi. Adonik ini Puk soleh ajan. Soleh dilihat. Ya. Karena waktu itu saya pernah mengajak teman-teman sejawat saya untuk mengajak pentas jadi bondres, mereka malu. Aneh tepuk gitu. Iya, dianggap nyenan dia itu khawatir anggap pebuduhnya, artinya jelek jenengannya. Ya mereka kan gengsi. Tapi setelah mereka tahu bahwa bondres dengan berkecimpung di bondres itu bisa menghasilkan uang, baru banyak. Itu waktu setelah cedil mulai Liu nak nanggap tuh, dia sempat berpikir sih, artinya bahwa ternyata akhirnya secara langsung boda di seniman, boda jadi seniman panggung, boda di pemain lah gitu misalnya. Awalnya saya tidak mau terima dengan kemunculan cedil itu. Adi bisa gitu. Nah, yang pertama saya kan istilahnya maniak gamelan. Yeah. Saya abdi gamelan. Kenapa? Sing lawak gitu. Kenapa itu muncul? Saya abdi gamelan. Sebelum muncul cedil itu saya sering menari topeng. Oh iya. Saya sering menari baris, saya sering menari jauh. Justru ini sing menek nih sing ada. Ini tidak kelihatan. Ani malah spontan nih sing diduga malah tuh. Itulah Tuhan itu. Ya. Sempat Adi berpikir Adi bisa nini ngenek. Adi gitu. bisa nene, makanya saya jadi bingung, jadi kelabaan, serba kelabakan. Pernah pada waktu itu sering saya menolak. Ketika orang menanggap, sering saya menolak. Di awal-awal tuh. Betul. Bukan karena sombong tapi nu bingung gitu. Bukan, saya masih bingung karena pikiran saya secara total masih asik main gamelan, masih asik menari topeng. Itu ada dalam pikiran saya secara menyeluruh. Bukan cedilnya. Cedil. Makanya saya sebut cedil ini memperbudak saya.